Oke, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar pelajaran ke-9 dari MSK 1 ini, bersaksi bagi Tuhan. Bersaksi. Seorang saksi adalah seorang yang melihat, seorang yang mendengar, seorang yang mengetahui suatu peristiwa di mana ia bisa menceritakan pada orang lain. Nah, kalau kita bersaksi bagi Tuhan, berarti kita menceritakan kepada orang lain apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita, bagaimana Tuhan telah memperbaharui hidup kita, kita saksikan pada orang lain, supaya orang lain pun boleh mengetahui apa yang Tuhan sudah perbuat. Nah, kita baca ayat firman Tuhan di dalam kitab Roma, dikatakan sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Kabar baik dalam bahasa di Alkitab tuh bahasa aslinya Evangelion, Injil. Kabar baik. Nah, Tuhan Yesus itu dari sorga turun ke dunia menjadi manusia untuk apa? Yaitu untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Bagaimana Yesus menyelamatkan orang yang berdosa? Yaitu dengan kematiannya di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Sesuai kitab suci. Yesus dikuburkan sesuai kitab suci. Dan pada hari ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Sesuai dengan kitab suci. Yesus mati dan bangkit. Yesus mati untuk menebus dosa kita. Menanggung semua dosa manusia. Dan Yesus membuktikan dia adalah juru selamat manusia. Dengan cara apa? Pada hari ketiga, ia bangkit dari antara orang mati, ia hidup. Karena itu Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia tidak akan mati. Aku bisa memberikan hidup yang kekal. Itulah pengharapan kita di dalam Kristus, saudaraku. Nah, bagi kita yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan dalam iman kita diberi amanat oleh Tuhan Yesus untuk melanjutkan tujuan Tuhan datang ke dunia ini, yaitu untuk mencari, menyelamatkan manusia yang tak jatuh ke dalam dosa melalui kesaksian hidup kita. Tuhan Yesus ketika ia ada di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu, dia seringkali memberitakan Injil kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah. Bersama murid-muridnya dikeliling dari desa ke desa, kota ke kota untuk memberitakan Injil, bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Dan setelah Yesus mati dan bangkit, Yesus perintahkan kita untuk melanjutkan pekerjaan itu. Nah, bagaimana supaya kita menjadi saksi Kristus yang efektif? Yang pertama, menyadari bahwa bersaksi adalah perintah Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus memberikan perintah amanat agungnya kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Barang siapa percaya dibaptis, yang diselamatkan. Yesus perintahkan kepada kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya, yang sudah mengalami keselamatan di dalam namanya, untuk pergi menjadi saksi. Karena Tuhan ingin tidak ada seorang pun yang binasa. Tuhan ingin setiap orang boleh mengalami keselamatan. Karena Yesus sudah menyelamatkan kita lewat kematian dan kebangkitannya. Dan kita harus beritakan kabar baik itu.
Jadi Injil, pokok beritanya adalah apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat untuk menyelamatkan manusia. Yang pertama, Kristus sudah mati bagi dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Yang kedua, Yesus dikuburkan. Yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Itulah kabar baik, bahwa maut sudah dikalahkan. Setiap manusia yang berdosa pasti mengalami kematian. Orang yang lahir ke dunia ini suatu hari pasti akan mati. Kenapa? Karena manusia berdosa, upah dosa ialah maut. Dan Kristus sudah mengalahkan maut. Kristus sudah mengalahkan kematian dengan bangkitnya dari antara orang mati. Dan Yesus adalah pengharapan buat kita semua. Bahwa akhirnya kita akan beroleh kebangkitan dari antara orang mati kalau kita percaya kepada Kristus. Memperoleh keselamatan. Dan Yesus memerintahkan kita, beritakan itu. Bahwa aku telah mati, namun aku bangkit hidup. Ceritakan pada orang lain apa yang Tuhan sudah perbuat. Sadari bersaksi adalah perintah Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menjadi saksi Kristus efektif, kita bisa mengikuti langkah-langkah yang praktis yang diajarkan di Lukas pasal 10. Yaitu ada 4, saudaraku. Yang pertama adalah kalau mau bersaksi, mendoakan orang itu. Yang kedua, membangun hubungan. Yang ketiga, menjawab kebutuhan. Yang keempat, menyampaikan berita Injil. Nah, kita akan baca Lukas 10, ayat pertama sampai ayat 9. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Jadi Yesus punya 12 murid, kemudian ada juga yang kelompok 70 murid. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kata Yesus kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makanlah dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah, dari Lukas pasal 10, Yesus mengutus murid-muridnya, kita bisa belajar bagaimana kita bisa bersaksi. Yang pertama adalah mendoakan. Jadi kalau kita mau bersaksi, kita doakan dulu orang yang kepadanya kita mau bersaksi. Doakan orang itu supaya ia punya hati dilembutkan oleh Tuhan. Supaya hatinya tidak keras, hatinya lembut ketika kita menceritakan tentang Yesus, menceritakan Injil, menceritakan apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat buat manusia, ia boleh menerima dengan hati lemah lembut. Doakan supaya ia diinsafkan oleh Roh Kudus Tuhan akan dosanya, akan kebenaran, akan menghakiman. Doakan supaya ia boleh menerima berkat keselamatan. Doakan apa masalahnya, apa kebutuhan orang itu. Kita doakan. Jadi yang pertama doakan. Nah, saya mau ajak bikin daftar doa. Ya, minggu ini coba pikirkan tentang seseorang yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang kepadanya engkau ingin saksikan bagaimana hidupmu diubahkan Tuhan. Doakan orang itu, apa masalahnya, apa kebutuhannya, doakan. Bawa nama orang itu di hadapan hadirat Tuhan. Yang kedua, bangun hubungan. Coba telepon, coba WA, ya, ajak bicara, hai apa kabar, bagaimana keadaanmu, apa engkau baik-baik saja. Jadi coba bangun hubungan. Setelah bangun hubungan, bagus-bagus kalau bisa main ke rumahnya, bisa bincang-bincang, atau bisa ketemuan di mana, kita bangun hubungan, bangun relasi. Nah, penting sekali kita bangun hubungan dengan orang yang padanya kita mau bersaksi. Karena kita itu kalau mau bersaksi, kalau kita yang diterima, harus orang itu membuka dirinya kan buat kita. Jadi jangan sampai kita merasa ya dianggap orang asing oleh orang itu.
Jadi bangun hubungan lebih dulu. Kemudian, kalau kita tahu dia punya kebutuhan, yang ketiga, jawab kebutuhan orang itu. Kalau dia sakit, kita bisa tawarkan, bolehkah saya mendoakanmu? Karena orang sakit ingin sembuh dong. Jadi jawab kebutuhannya. Kalau dia punya masalah apa, kita bisa bantu menyelesaikan masalahnya, kita bantu. Intinya kalau dia punya masalah, punya kebutuhan, kita jawab kebutuhan itu. Yang keempat, terakhir, beritakan Injil. Sampaikan kabar baik. Bagaimana Tuhan sudah menolongmu, ceritakan pada orang itu. Bagaimana Tuhan sudah mengubah hidupmu, ceritakan pada orang itu. Bagaimana engkau tadinya takut kalau mati, bingung, khawatir, tapi setelah terima Tuhan Yesus, engkau tahu bahwa kematian itu adalah orang yang mati dalam Tuhan akan bersama Tuhan Yesus di Firdaus, dan engkau tidak lagi takut untuk menghadapi kematian, karena engkau punya hidup yang kekal. Ceritakan pada orang itu. Apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupmu? Bagaimana Tuhan sudah menolongmu, bagaimana Tuhan sudah memperbaharui hidupmu. Ceritakan. Sampaikan kabar baik bahwa Yesus sudah mati bagi orang itu. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, menyelamatkan kita manusia yang percaya kepadanya. Sampaikan kabar baik supaya ia beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi ada 4 langkah ya yang sederhana yang kita bisa lakukan kalau kita mau bersaksi. Yang pertama, mendoakan. Ya, sama-sama coba supaya kita ingat ya, katakan dengan sama-sama dengan saya. 1, mendoakan. Yang kedua, membangun hubungan. Yang ketiga, menjawab kebutuhan. Yang keempat, menyampaikan berita Injil. Bagaimana Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita, Yesus sudah dikuburkan, kemudian Yesus sudah bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, itu langkah-langkah praktis bersaksi. Nah, untuk menjadi saksi Kristus yang efektif, kita harus punya kepribadian seorang saksi Kristus. Kepribadian seorang saksi Kristus paling tidak harus punya kualitas yang pertama, belas kasihan. Yesus ketika ia melihat jiwa-jiwa yang terhilang, orang-orang yang berdosa, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu hatinya tergerak oleh belas kasihan, ia melihat orang-orang seperti domba yang tidak bergembala. Dan mulailah Yesus menyampaikan Injil. Yesus menyampaikan kabar baik. Yesus mengajarkan mereka firman Allah. Jadi harus punya belas kasihan. Apakah engkau punya hati yang penuh belas kasihan ketika melihat orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Minta kepada Tuhan hati yang penuh belas kasihan itu. Pandang sekeliling, tuai yang sudah menguning, siap untuk dituai. Biar kau pandang orang-orang sekitarmu, keluargamu yang belum mengenal Tuhan, temanmu yang belum mengenal Tuhan, tetanggamu yang belum mengenal Tuhan, dengan hati yang penuh belas kasihan. Karena kalau mereka tidak mengenal Tuhan, ketika mereka mati, akan kemana mereka? Kalau kita rindu, mereka boleh mengalami hidup kekal bersama dengan Tuhan Allah. Jalannya adalah mereka harus percaya kepada Injil. Karena Yesus sudah mati. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapa di surga telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, kepribadian seorang saksi Kristus harus sabar. Kita harus mau mendengarkan orang ketika orang itu bercerita. Juga saat kita memberitakan Injil, mungkin orang itu belum bisa langsung terima, jangan berbantah-bantah. Jangan kita berdebat. Tidak baik kita, walaupun kita memenangkan perdebatan, tapi kalau orang itu tidak suka, untuk apa? Ini putus hubungan akhirnya kan. Jadi kita harus menjadi orang yang sabar. Kalau hari itu mungkin dia belum mau menerima, masih ada hari esok, kita doakan lagi orang itu. Tetap berhubungan baik, tetap menjawab kebutuhan orang itu. Ya, tekun. Tekun artinya apa? Tidak menyerah. Terus mendoakan orang itu, terus bangun hubungan, terus jawab kebutuhan. Sampai suatu hari, dia membuka hatinya bagi Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, ini 3 kualitas yang harus dimiliki oleh kita untuk menjadi saksi Kristus ya. Ada belas kasihan, compassion, ada kesabaran, ada ketekunan. Biarlah kita memiliki semuanya ini. Nah, sebentar lagi kita akan bagi kelompok, saudaraku. Silakan di kelompok masing-masing.
ceritakan, sharingkan, ya. Apakah saudara pernah bersaksi? Jika belum, apa kendalanya? Mengapa engkau belum bersaksi? Belum bisa bersaksi? Ya, ceritakan pada fasilitator. Kemudian, apa komitmen saudara terhadap panggilan Allah untuk bersaksi? Apa komitmenmu? Tuhan memerintahkan kita untuk bersaksi. Apa engkau mau melakukannya? Silakan diceritakan di kelompok. Jangan lupa ayat hafalannya, Lukas 19 ayat 10. Ya, sama-sama kita baca. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan sekarang, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini dilanjutkan oleh kita. Kita perlu melanjutkan pekerjaan Tuhan, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.